Allahumma sholli ala Muhammad. Iqra'ul Qur'an. Iqra'ul Qur'an. Iqra'ul Qur'an. Gimana? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Wassalamu ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Billahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim آمين. لحضرة الوالي من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المحدثين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني زول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Bismillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa shukri rizqi wa barik bima razaqtana wa ja'alna mahbuba fi qulubi ibadika wa azizan bi uyunihim wa ja'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katiban nawalid ya hasanal bimalih ya qadna bila zawal mubdi'an bila mithal wa lakal hamdul minnatu wa zirabu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdi wa rizqni al hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma sholli Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzalu qawli wa bi'li wa niyati astaghfi min kulli da'in wa nuruhu dalilul qalbi Ya Rabbi mati
به فرحان وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر والسدي وصل وسلم كل يوم وليلة على به الرحمن يقبل توبتي وآل وآثابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surah Al-An'am ayat 25. Ya Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم وهم ينحون عنهم وينأون عنه وهم ينحون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum, dan di antara mereka dan sebagian dari mereka orang-orang yang musyrik, may yastami'u ilaika, ada orang yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh ilaika, terhadap apa yang engkau sampaikan wahai kanjeng Nabi Muhammad. Wa ja'alna, dan menjadikan kami ala qulubihim, atas hati mereka, akinnatan, penyumbat, ayyafqahu, sungguh memahami mereka, wa fi adhanihim, dan di dalam kuping mereka, waqra, ada sumbatan. Jadi tidak semua orang yang musyrik itu menolak terhadap apa yang kanjeng Nabi Muhammad sampaikan, menolak terhadap kitab-kitabnya Allah, menolak terhadap ayat-ayatnya Allah yang disampaikan oleh kanjeng Nabi Muhammad. Jadi ada sebagian dari mereka yang sungguh-sungguh mendengarkan
apa yang Kanjeng Nabi Muhammad sampaikan dari Al-Quran. Dengan kesungguhan mereka, yastami, sungguh-sungguh niat mereka untuk mendengarkan, namun niatnya mereka tidak tulus. Untuk menerima Al-Quran, namun sebaliknya mereka mendengarkan Al-Quran dengan sungguh-sungguh, dengan teliti, dengan detail, dengan niatan untuk mencari-cari kelemahan Al-Quran. Banyak yang terjadi sekarang, banyak. Wa ja'alna ala qulubihim, dan Allah menjadikan ala qulubihim, atas hati mereka, akinnatan, penyumbat. Dari apa? Ayyafqahu, dari pemahaman terhadap Al-Quran. Karena niatnya mereka itu, orang musyrik tadi, mendengarkan pengajiannya Kanjeng Nabi, yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi berupa ayat-ayat Al-Quran, dengan niatan untuk mencari kelemahan-kelemahan Al-Quran. Kemudian Allah menjadikan atas hati mereka sumbatan, penghalang. Dari apa? Ayyafqahu, dari memahami Al-Quran. Ada juga karena mereka niatnya itu tidak sungguh-sungguh untuk mempelajari Al-Quran, namun bahkan sebaliknya mereka mencari kelemahan Al-Quran. Oleh sebab itu dijadikan oleh Allah penghalang, sumbatan, agar Al-Quran ini yang berupa cahaya petunjuk dari Allah tidak sampai ke dalam hati mereka, sehingga mereka tidak akan pernah paham apa makna atau kandungan dari Al-Quran. Wa fi adanihim waqra, dan di dalam kuping-kuping mereka waqra, ada sumbatan. Ini jangan diartikan secara harfiah, sumbatan karena banyak kotoran di kuping, sehingga kalau dikandani jigideg, tambeng. Jangan. Kalau dibawa ke dokter THT, ya bersih aja kupingnya, karena sering dibersihkan. Ini peringatan buat kita untuk selalu menjaga kebersihan, baik lahir maupun batin. Jadi dijaga itu kupingnya, itu dilihat tiap minggu, dilihat kupingnya pakai cotton budnya, dibersihkan. Jangan sampai kotorannya membatu. Akhirnya sulit untuk mendengarkan. Namun yang disampaikan di dalam Al-Quran ini, sumbatan-sumbatan itu adalah sumbatan secara batinnya. Jadi hatinya tersumbat,
menutup hatinya dari petunjuk Allah. Itulah orang musyrik. Sehingga makna yang terkandung di dalam Al-Quran mereka tidak akan pernah paham, karena ada sumbatan, mampet, ada penghalang di hati mereka. Wa fi adhanihim waqr, dan juga di dalam kuping mereka juga ada sumbatan, ada penghalang, sehingga ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad bukan masuk ke dalam kuping kita, tapi sebaliknya ayat-ayat Al-Quran itu mendalam, bukan masuk kuping kanan keluar kuping kiri, namun mendalam, balik. Kenapa kok balik? Karena ada penghalang, sehingga ayat-ayat Al-Quran ini tidak sampai masuk ke dalam kuping, apalagi masuk ke dalam hati. Makanya makanya syaratnya untuk membaca Al-Quran, untuk memegang Al-Quran, kita itu harus bersuci. Dilarang kita memegang Al-Quran dalam keadaan berhadas, la yamassuhu illa mutahharun. Wa iyarau kulla ayatin, dan ketika melihat mereka kulla ayatin, setiap ayat-ayatnya Allah, la yu'minu biha, tidak beriman mereka, biha, terhadap Al-Quran, terhadap ayat-ayatnya Allah, tidak beriman mereka. Hatta sampai idza ja'uka, datang mereka kepada engkau wahai Kanjeng Nabi Muhammad, yujadilunaka, untuk mengajak debat engkau, membantah engkau, yaqulul ladzina kafaru, dan akan berkata orang-orang yang kafir itu, in hadza illa asatirul awwalin, sungguh ini hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Jadi Al-Quran ini hanya dongeng, pengantar untuk tidur. Makanya kalian kalau pas ngaji ngantuk, terus tidur. Ngaji apa aja, bukan cuma ngaji Al-Quran, ngaji kitab taklim kan, ngaji kitab apa namanya, Asoibul Ibad, ngantuk terus tidur. Karena dongeng pengantar tidur. Pernah suatu saat Bapak menghadiri tahlilan di Singosari. Setelah tahlilan, sebelum Ramatamah disuruh mengisi mau'idhah hasanah. Diceritakan di situ tentang adanya surga, tentang adanya neraka. Karena tugasnya mubaligh itu hanya menyampaikan, pewaris dari para nabi,
pewaris dari para rasul yang tugasnya mereka hanya menyampaikan wama nur illa mubasyirina wa mundirin. Disampaikan di mauidhah itu tentang peringatan besok adanya neraka dan tentang kabar gembira adanya surga. Namun katanya jamaah, itu kan katanya, itu katanya itu. Besok kalau mencuri akan dipotong tangannya. Mereka menjawab, itu katanya. Siapa yang tahu surga? Siapa yang tahu neraka? Itu cuma kata. Hati-hati. Jadi bukan cuma orang musyrik yang berkata demikian, bukan cuma orang kafir yang menganggap itu hanya buaya dongeng belaka. Namun kita orang Islam pun kalau menutup hati kita, kemudian Allah tutup hati kita tidak akan paham terhadap kandungan dari Al-Quran. Jadi Al-Quran ini bukan hanya petunjuk dalam hal keduniaan saja, namun yang terpenting, yang terbanyak adalah hal akhirat. Mereka lupa bahwa yang dinamakan surga itu adalah kebahagiaan, adalah kesejahteraan, adalah keselamatan di dunia dan di akhirat. Lupa mereka itu kalau neraka sudah bisa dirasakan di dunia, surga juga bisa dirasakan di dunia. Di taklim itu dijelaskan tentang adanya aroma surga, dijelaskan agar kita sukses meraih ilmu, menuntut ilmu, sukses dalam menggapai cita-cita harus dengan ilmu. Kalau kita sukses, itu lambangnya surga di dunia, surga di akhirat. Jadi lupa mereka, tak kala kita bahagia di dunia ini, itulah aroma surga. Tak kala kita sengsara karena kebodohan kita, karena kita tidak mau mengaji, atau mengaji pun kadang kita tidur menganggap kajian-kajian ayat-ayat Al-Quran, isi kitab-kitab untuk pengantar tidur, menganggap hanya sebuah dongeng, maka kita tidak akan pernah tahu kandungan dari Al-Quran, kajian-kajian kitab yang kita dengarkan, karena mendal, makanya nggak boleh tidur. Jadi kalau Allah sudah menutup hati mereka, pastinya mereka tidak akan paham terhadap kandungan Al-Quran. Namun sebaliknya, kalau Allah menginginkan
kebaikan atas diri kita, Allah akan pahamkan agamanya terhadap kita. Gimana dalilnya? Mau ketunya mana? Oh, asal comot aja. Mayuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah yang menginginkan terhadap kita, menginginkan kebaikan terhadap kita, pasti Allah akan pahamkan agamanya terhadap kita. Allah akan pahamkan Al-Quran, kandungan isi Al-Quran terhadap kita, asalkan kita membuka hati untuk menerimanya. Gak boleh menutup hati, acuh tak acuh, harus kita memuliakan kajian yang kita kaji, harus kita muliakan kitab-kitab yang kita kaji, kita harus memuliakan. Makanya ditungoni sih sebelum ngaji itu ditungoni sih kitab ini. Semoga Allah pahamkan, diambungi disi, bukan diileri. Tapi pasti ada barokah. Walaupun kita ngantuk-ngantuk, bahkan kitabnya diileri itu ada barokahnya. Buktinya teman bapak waktu mondok dulu ngiler, kitabnya diileri, ada peta di dalam kitabnya itu. Namun sekarang jadi dosen, dapat sertifikasi lah, dosen biologi. Luar biasa. Itu barokahnya mengaji. Ngambil posisi belakang sendiri, kemudian nawaitu dia, itu berdoa dia, bukan berdoa untuk mengaji, tapi berdoa untuk tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika, tidur di belakang. Tapi barokahnya ngaji, barokahnya kiai yang mulang ngaji, dia sekarang sukses jadi dosen, jadi guru. Walaupun ngantuk-ngantuk ngaji mawon, ya. Ngaji mawon, walaupun ustadz bengak-bengok. Lihat santri ini tawadu nundut tak inceng kemarin. Tak inceng kemarin dari depan. Aduh tawadu Ustadz bengak-bengok, senyum-senyum Ustadz, semangat di depan menerangkan. Santrinya tawadu, nunduk semua. Dikira baca kitab, dikira memperhatikan kitab, nggak taunya turu tidur. Ya. Ustadznya semangat 45, ya. Santrinya mati syahid, menyaksikan dalam mimpinya. Ini semangat, ya. Ustadz semangat sampai kok turu. Sama Ustadz itulah ciri-cirinya orang musyrik, orang-orang kafir, menutup hatinya dari petunjuk Allah. Kalau mereka sudah mengentengkan niatnya mengaji, niatnya mendengarkan kajian untuk mencari kelemahan, untuk mencari kesalahan dari Al-Quran, dari apa yang disampaikan oleh Allah, mereka ditutup hatinya dari memahami Al-Quran. Sebetulnya yang menutup hatinya itu bukan Allah. Allah hanya
mengizinkan, yang menutup hati mereka sendiri adalah mereka sendiri. Diberi petunjuk, dinasehati, tidak dinasehati, sama saja. Al-Baqarah 6, mana? Al-Baqarah ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Tetap mereka tidak beriman terhadap Al-Quran. Pancet. Kenapa? Ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim, karena tertutup, terkunci mati hati mereka. Setelah hati mereka sudah terkunci mati, apa yang terjadi? Wa ala sam'ihim, juga pendengaran mereka juga tertutup. Ada kotorannya yang menyumbat, yaitu kekafiran. Kemudian apa yang tertutup lagi? Absorihim, penglihatan mereka juga tertutup. Buta mereka, buta mata hatinya dari kebenaran. Tuli mereka dari ayat-ayat Al-Quran, gak mau dinasihati, gak mau. Buta mereka dari kebenaran Al-Quran. Kemudian apa yang terjadi? Setelah hati mereka tertutup, terkunci mati, pendengaran mereka tertutup, penglihatan mereka tertutup, apa yang terjadi? Risawatu walahum adzabun adzim. Tinggal menunggu waktu yang pas untuk didatangkan azab terhadap mereka. Jangan sampai sifat-sifat mereka yang demikian terdapat di dalam hati kita, sehingga kita tertutup, terkunci mati hati kita, tertutup, terkunci mati pendengaran kita, tertutup, terkunci mati penglihatan kita dari kebenaran. Na'udzubillah. Wa fi adanihim waqra, di dalam kuping-kuping mereka ada sumbatan. Jadi mendal. Tatkala dibacakan ayat-ayatnya Allah, mendal, bukan masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi mendal. Wa yarau kulla ayatin la yu'minu biha, dan ketika mereka melihat mereka kullu ayatin, setiap ayat-ayat yang dibacakan kepada mereka dengarkan, mereka perhatikan, apa yang terjadi? Pancet mereka tidak akan beriman terhadap ayat-ayatnya Allah. La yu'minu biha, mereka pancet tidak akan beriman karena telah menutup hatinya, mengunci mati hatinya. Hatta idza ja'uka, sampai ketika ja'uka datang mereka kepada engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, yujadilunaka, niatnya sudah untuk ngajak berdebat, ngajak untuk menentang. Yaqulul ladzina kafaru, berkata orang-orang yang kafir itu, orang yang musyrik itu, in hadza illa asatirul awwalin, sungguh ini hanyalah dongeng-dongeng dari orang-orang terdahulu. Memang isinya Al-Quran itu hanya memperingatkan,
bahwa besok adanya surga, itu kabar gembiranya. Peringatannya bahwa besok adanya neraka. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad tatkala berdakwah, dia mengajaknya dengan hikmah, dengan mau'izatil hasanah. Dan apabila ada yang ngajak debat, ada yang membantah, ada yang ngajak debat, berdebatlah dengan yang baik. Gimana dalilnya? Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Gimana? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Lanjutannya, inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ud'u, ayo baca. Wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi ajaklah mereka, kaum kafir, kaum musyrik, kepada jalan menuju Tuhan dengan cara apa? Bil hikmah, dengan bijaksana, disesuaikan dengan keilmuan mereka. Jadi kalau orang deso yang nggak bisa baca tulis sampai ngajaknya pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Arab, ya mereka akan pelongo. Disesuaikan dengan tingkat pendidikan mereka, disesuaikan. Makanya dakwahnya yang cocok di Nusantara ini adalah dakwah dari para wali songo, menyesuaikan dengan adat istiadat, tingkat pendidikan, budaya masyarakat setempat. Makanya jos, dakwahnya jos, ngajarkan alhamdulillah, dijawab alhamdulillah. Memang nggak bisa hak, bisanya kak. Alhamdulillah. Kalau bapak pergi ke Gunung Kawi, alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin apa nggak tahu. Bukan alamin, tapi ngalamin. Itu bukan katanya. Menganggap bahwa isi dari kandungan Al-Quran ini hanya dongeng belaka, kapusi. Berarti
Berarti kalau sudah di dalam jiwanya terdapat jiwa-jiwa seperti itu, tandanya orang itu tidak beriman terhadap Al-Quran. Bahkan orang-orang yang musyrik tadi, orang-orang yang kafir tadi, wahum yanhauna anhu, dan mereka yanhauna anhu, melarang, mencegah dirinya dan orang lain dari Al-Quran. Wa yanhauna anhu, dan bahkan mereka itu menjauhi dengan sejauh-jauhnya dari Al-Quran. Hati-hati, ini ciri-cirinya orang pendengki. Hati-hati. Jadi kalau dirinya saja tidak senang terhadap Al-Quran, tidak mau terhadap Al-Quran, itu namanya benci. Namun ini sudah tingkatan tinggi, namanya dengki. Tatkala dirinya tidak suka terhadap Al-Quran, mengajak orang lain, melarang orang lain untuk tidak suka terhadap Al-Quran. Coba cedek Al-Quran. Bahkan wayan auna anhu, menjauh sejauh-jauhnya dari Al-Quran. Jadi kalau mendengar ayat-ayat Al-Quran dilantunkan, kupingnya mereka itu akan terbakar sampai nyesep ke dalam dadanya, akhirnya kopongan, akhirnya kebakaran. Bukan cuma jenggotnya yang kebakaran, tapi hati-hatinya juga kebakaran. Itu namanya pendengki, itu namanya penyakit hati. Makanya kita harus hati-hati. Kenapa orang kafir itu tatkala diberi nasihat tidak mau, bahkan diberi nasihat maupun tidak diberi nasihat pancet mereka tidak akan mau, tidak akan beriman, dikarenakan telah tertutup, terkunci mati hatinya, pendengarannya, penglihatannya dari kebenaran. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 8. Di mana? Wa minan nasi terus 9 yuhadimunallah. Ayat 10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Jadi karena di dalam hati mereka terdapat penyakit. Jadi dengki yang awalnya benci, kemudian dengki, ini adalah penyakit. Kalau kita sudah tidak cinta terhadap sesuatu, membenci sesuatu, bahkan melarang orang lain untuk juga membencinya, ini namanya dengki. Penyakit yang harus kita obati. Kalau ini terdapat di dalam hati kita, cepat-cepat kita cari obatnya. Apabila ciri-ciri ini terdapat pada saudara-saudara kita, kita doakan semoga mendapatkan obatnya. Wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yashurun. Dan bahkan telah lenyap dari mereka, melenyapkan mereka, membinasakan mereka dari Al-Quran, dari petunjuk-petunjuknya Allah. Namun apa yang terjadi?
yang lenyap, yang binasa illa anfusahum, diri mereka sendiri. Ingin membohongi orang beriman, ingin membohongi Allah, namun hakikatnya mereka membohongi dirinya sendiri. Ngakunya beriman kepada Allah, ngakunya beriman kepada sesama Muslim, namun kenyataan mereka tidak beriman. Mereka telah menipu dirinya sendiri. Inginnya menipu orang yang beriman, hakikatnya mereka telah menipu dirinya sendiri. Wa ma yas'urun, sedangkan mereka tidak menyadarinya, tidak sadar mereka kalau mereka itu telah membinasakan dirinya sendiri, menjerumuskan ke dalam api neraka dirinya mereka sendiri, namun mereka tidak menyadarinya. Kenapa kok tidak sadar? Karena mereka tidurnya. Kalau orang tidak sadar kan karena semaputnya. Orang tidak sadar juga karena tidur. Tidak sadar mereka. Kalau tadi ada pengajian, isinya apa yang tidak tahu karena tidak sadar, semaput alias tidur ya. Jadi kita minta kekuatan kepada Allah, jangan sampai di dalam hati kita terdapat penyakit-penyakit hati yang hal ini akan membuat hati kita menjadi tertutup, menjadi mati, sehingga pendengaran kita, penglihatan kita atas kebenaran, atas petunjuk-petunjuknya Allah terhalangi. Karena sudah terhalangi, mereka akan mencari kelemahan-kelemahan kita, mencari kelemahan-kelemahan Al-Quran untuk disampaikan, untuk menyesatkan orang lainnya, sehingga menganggap Al-Quran ini hanya dongengan belaka. Dan mereka juga mencegah, melarang orang-orang untuk mempelajari Al-Quran. Bahkan mereka menjauh dengan sejauh-jauhnya dari Al-Quran. Mereka tidak tahu, karena sebaik-baiknya umat Kanjeng Nabi Muhammad adalah umat yang mengajarkan Al-Quran, umat yang belajar Al-Quran. Di mana dalilnya? Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yaitu umat yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran di dunia dan juga di akhirat, karena kita menjadi ashabnya Al-Quran. Gimana dalilnya? Iqra'ul Quran Iqra'ul Quran Iqra'ul Quran gimana? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan
cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.